Shalom Bapak Ibu dan saudara, senang sekali kita berjumpa pada renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Ginase GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita tetap diberkati Tuhan dan merasakan berkat Tuhan di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Saudara, siapkan dirimu dan kita akan membahas satu tema yang penting, bagaimana hidup pada zaman akhir seperti yang sekarang ini, yang banyak kesulitan datang menghampiri kita, yang kita tidak sangka-sangka, dan itu membutuhkan pemahaman iman yang kuat. Saya berharap Tuhan menyertai kita. Saudara, situasi dan kondisi seperti sekarang memang tidak mengenakan. Bagaimana tidak? Ya, meskipun dinyatakan sudah masuk new normal dari masa pandemi COVID-19, tapi kenyataannya terutama di Jateng DIY yang terpapar virus itu terus bertambah. Bahkan hari ini juga. Lalu bagaimana sikap kita? Wah, itu menjadi pergumulan tersendiri. Tapi yang penting saudara, kita harus sadar bahwa pada zaman-zaman yang akhir ini pasti akan banyak kesulitan. Orang bisa mengklaim hidupnya makin enak, tapi orang juga harus sadar bahwa tantangan dan kesulitan sebetulnya makin besar. Kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas tentang bagaimana hidup di akhir zaman dan bagaimana peringatan Tuhan buat kita, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membahas firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mau ajak kita untuk membuka kitab 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 kita akan baca pada ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai dengan 5 dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian sabda Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita baca 2 Timotius 3 merupakan peringatan Rasul Paulus untuk Timotius, pemimpin jemaat
di Efesus yang masih tergolong muda. Paulus mengingatkan bahwa karakter manusia pada akhir zaman akan semakin mengalami perubahan. Paulus menegaskan manusia akan menjadi egois, bahkan dikatakan di sana hamba uang. Tapi sebelum itu dikatakan oleh Paulus bahwa menjelang akhir zaman akan ada masa yang semakin sukar. Ditambah dengan kualitas manusia yang menurun, agama sekedar agama, tetapi tidak merasuki jiwa. Dan itu membuat spiritualitas orang menjadi rendah. Dikatakan di sini begitu jelas membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, bahkan yang paling menohok, tidak mempedulikan agama. Mereka memang secara lahiriah menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya tidak. Saudara, deretan ayat 3 dan 4 menjadi semakin jelas. Bahkan ditutup dengan kalimat, jauhilah mereka itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentang makin sukar kita sudah paham. Makin banyak komunitas manusia, makin maju mereka punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak berarti mereka menjadi semakin baik, bahkan bisa semakin jauh. Begitu juga dengan agama. Ternyata agama itu berhenti pada lahiriah. Jangan kaget kalau pada masa-masa menjelang akhir zaman, bahkan sekarang sudah terjadi. Jangan kaget kalau orang kelihatannya beragama, tapi perilakunya jauh dari agama itu. Saudara tahu, agama itu membawa orang pada kebenaran. Agama itu membawa orang pada kebaikan. Agama itu membawa orang pada cinta kasih pada Tuhan dan sesama. Tapi apa yang terjadi? Saudara, ini realita. Oleh sebab itu, benar yang dikatakan, secara lahiriah mereka jalankan agama, tapi sebetulnya tidak. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak, mari kita menjauhi. Artinya, tidak meniru perilaku yang buruk itu. Lalu, kita waspada, supaya kita tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Saudara tahu, hal negatif begitu mudah membuat orang terpilut atau ikut-ikutan. Menjauhi dan sadar tidak ikut terpengaruh. Cukup itu? Tidak. Mari kita juga menjaga spiritualitas kita. Anak, istri, keluarga, orang-orang sekitar kita. Untuk kita memiliki semangat beragama yang benar. Bukan yang secara lahiriah. Di sekitar kita sering membanggakan agama. Tapi tidak Tuhan, agama. Jadi agama itu menjadi ilah, saingan Tuhan. Yang benar Tuhanlah yang harusnya kita sembah, bukan agama. Silakan. Tapi Alkitab berkata begitu. Dan hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita jauhi. Jangan ikut-ikutan. Sadar, jangan terpengaruh. Dan yang terakhir, mari kita mulai dari keluarga kita, mulai dari diri sendiri. Kita memiliki iman yang benar di tengah zaman yang semakin berat. Siapa yang menduga ada COVID-19, corona? Enggak ada. Ada yang bilang, oh corona ada dalam Alkitab. Ya silakan. Oh dalam Alkitab kami juga ada. Oh silakan. Silakan. Kan pendapat orang. Ya. Sekarang yang dicari kan viral, toh? Ya, yang penting viral. Soal kebenaran nanti dulu. Kan biasanya begitu. Ya, padahal kita tahu. Ya, kita tidak menduga karena memang tidak ada. Oleh sebab itu, mari kita waspada, menjalani hidup. Dan satu yang penting, kita menjaga diri untuk punya spiritualitas yang baik. Sebagai hambanya,
Saya berharap ini menjadi catatan kita bahwa ke depan mungkin saja, bahkan hampir pasti, kesulitan demi kesulitan akan datang. Tidak hanya COVID-19, Corona, tapi juga bencana alam yang tiba-tiba kita tidak duga. Kemudian bencana sosial yang tiba-tiba bisa menghampiri kita. Tapi yang paling penting, jangan lepaskan imanmu, percayalah kepada Tuhan dan bukan agama. Karena yang menyelamatkan adalah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami takut untuk melihat realitas sekarang. Kami kebingungan bagaimana mungkin di zaman semakin modern ada banyak kesulitan, persoalan, tantangan yang bahkan makin berat. Tidak hanya soal virus, tapi juga soal relasi sosial, bahkan ancaman bencana alam, dan seterusnya, dan macam-macam. Tuhan, ajari kami untuk tetap berserah kepada Allah. Ajari kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Supaya di tengah zaman yang semakin maju, dengan banyak kesulitan ini, kami tidak kehilangan harap dan iman kami kepadamu. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak larut pada ritual agama, tetapi melupakan Tuhan. Ajari kami untuk mendasari aktivitas beragama kami ini hanya kepada Tuhan, membawa kebaikan kepada sesama kami, lingkungan hidup kami, bahkan sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk banyak pergumulan yang kami hadapi, untuk yang sakit, untuk yang punya beban kesulitan yang berat, untuk yang tidak berpengharapan, untuk yang memiliki persoalan-persoalan bahkan kompleks. Tuhan, tolonglah. Kepadamu kami mohon, tolonglah ya Tuhan. Haleluya. Amin.